Nah, ini yang baru-baru ini. Nah, itu merasa dirinya paling Islam. Kalau bahasa sekarangnya paling nyunnah. Nah. Tapi kenapa sekarang itu kok celana cingkrang seolah-olah menjadi identitas kelompok tertentu yang akhirnya menjadi sangat politis? Iya, ya. Jadi jangan hanya urusan kata ini, urusan syakal, urusan penampilan, hanya penampilan itu saja, terus kita merasa yang paling nyunnah. Ya kita lihat fotonya aja. Tokoh-tokoh Salafi itu ulamanya lah. Kita lihat wajahnya. Menyenangkan atau menyeramkan? Fenomena memakai celana cingkrang oleh sebagian masyarakat di Indonesia dapat kita jumpai di sekitar kita. Terkadang, masyarakat lainnya memandang memakai celana cingkrang terkesan agak asing. Bahkan, masyarakat lainnya memandang bahwa memakai celana cingkrang merupakan sesuatu yang identik dengan salah satu paham. Bahkan, terkadang dapat menimbulkan kontroversi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebenarnya, bagaimana hukum dan asal-usul celana cingkrang? Mari kita simak sampai tuntas dialog kali ini yang membahas masalah tentang celana cingkrang dalam program Gergeran bersama Kiai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum pemirsa Bangsa Online TV. Kali ini saya berada di pesantren mahasiswa An-Nur, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Saya diterima sama Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said, MA. Beliau sebagai pendiri sekaligus pengasuh pesantren yang cukup punya sejarah karena dulu pernah dihadiri Gus Dur dan juga sudah menghasilkan 23 doktor pesantren ini. Pesantren ini berada di belakang Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UINSA Surabaya. Jadi kalau para pemirsa lewat di Jalan Darmo cukup ambil jalan ke kiri lalu masuk di sekitar pabrik kulit. Nah, di situ akan sampai ke pesantren mahasiswa An-Nur yang mahasiswanya, yang santrinya semuanya mahasiswa. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kontroversi celana cingkrang. Kenapa? Karena celana cingkrang ini menjadi fenomena menarik belakangan ini, walaupun hanya sebagian saja yang menjadi pemakai, tapi cukup menyita perhatian publik. Nah, Profesor Kiai Imam Ghazali Said ini cukup kompeten untuk membahas atau bicara tentang itu karena beliau ini dari segi referensi cukup kuat. Bukan saja beliau sebagai peneliti dan pengamat, tapi juga beliau ini pernah melalang buana ke berbagai negara Timur Tengah, termasuk Palestina, apalagi Makkah dan Madinah. Nah, beliau ini pendidikannya cukup panjang, yaitu pernah kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir, kemudian di Universitas Khartoum, Sudan, dan beberapa bulan yang lalu dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Masud? Alhamdulillah baik-baik Kiai. Saya terima kasih Kiai karena telah diterima di pesantren mahasiswa An-Nur ini. Saya pikir karena sudah banyak alumninya yang menjadi doktor, mungkin kita akan membahas fenomena yang sekarang mulai nampak Kiai dan menjadi kontroversi, yaitu celana cingkrang. Walaupun mungkin ya kalau dibanding yang tidak memakai masih 0, ya. Bagaimana sebetulnya
celana cingkrang ini dari segi hukum dan juga dari segi asal usulnya zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebetulnya andaikan tidak ada yang mempersoalkan, itu nggak akan populer. Sebab orang populer itu karena dipersoalkan. Kalau nggak ada yang mempersoalkan, nggak ada yang kritik, ya itu nggak populer, itu biasa-biasa saja. Nah, hal ini sebetulnya kalau kita mendalami kebiasaan masyarakat saat Islam muncul pada abad ke-7 Masehi, itu nggak ada masalah. Hanya menjadi masalah, dan di Indonesia dikenal ada 2 istilah gitu. Namanya Aceng. Nah, Aceng itu kan bahasa Sunda. Kemudian Ajeng. Nah, Aceng itu celana cingkrang. Kalau Ajeng ini aliran jenggot kan. Nah, kayak gitu. Nah, ini memang kalau orang bercelana atau bersarung atau berjubah, karena pakaian itu macam-macam, ada celana, ada sarung, ada berjubah, sesuai dengan kebudayaannya masing-masing. Atau pisak, atau kombor, orang Madura itu, orang Madura, hitam. Orang Madura yang paling cingkrang itu. Berarti paling Islami itu. Nah, itu ini fenomena ini muncul, ini baru ketika maraknya yang dikenal dengan New Wahhabism atau New Salafism masuk ke Indonesia. Kalau Old Salafism itu kayak Persis, Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah itu kan sudah terjadi pencerahan panjang. Nah, ini yang baru-baru ini. Nah, itu merasa dirinya paling Islam. Kalau bahasa sekarangnya paling nyunnah. Nah, jadi memang dulu pernah zaman Nabi orang itu ada yang berjubah. Nah, cuma Nabi ya, karena celana waktu itu masalahnya. Berjubah klembreh, dalam bahasa Arab disebut isbal. Nah, tapi orang celana klembre itu adalah lambang kemewahan. Kalau orang berpakaian seperti itu sebagai lambang kemewahan, maka berlebihan. Enggak lambang kemewahan. Jadi tradisi orang berpakaian seperti itu menunjukkan bahwa dia itu orang kaya. Dia itu pakaiannya yang klembre-klembre bukan pakaian elek, pakaian yang mewah kayak kemanten gitu loh. Nah, itulah yang kata Nabi. Iya, nyapu tanah. Itulah yang kata Nabi sebagai kesombongan. Kesombongannya itu tempatnya di mana? Ya di neraka. Nah, ceritanya gitu. Tetapi karena teksnya itu dipisah dari konteks. Nah, ini kalau bahasa ininya, dipisah dari konteks, maka orang memahami teksnya saja. Ketika memahami teksnya, maka substansinya menjadi hilang. Jadi kalau cingkrangnya itu memang kemewahan, memang dia itu pakaiannya bagus, dia tidak mikir ini kotor segala macam, nanti nggak usah dicuci, dibuang setelah itu. Nah, gitu. Nah, inilah yang tidak boleh. Nah, buktinya bahwa itu lambang kemewahan. Ketika Nabi bersabda seperti itu, Abu Bakar itu kan kalau jubahnya itu yang bagian dalam ini kan sedang melorot karena dia makannya jarang-jarang. Jadi perutnya itu nggak seperti kita, nggak gendut, kempes. Jadi terus tanya, kalau saya bagaimana Rasul? Kalau saya begini. Ya enggak, kamu itu kan bukan sombong kamu itu kan perutnya kecil. Padahal lembre juga, ya enggak. Lah ini menunjukkan kalau orang yang karena satu lain hal itu klembrehnya bukan khuyala, kalau bahasa hadisnya gitu, bukan khuyala, bukan karena kesombongan, bukan karena
kemewahan, maka dia dikecualikan tidak masuk itu. Tapi kalau menurut saya ya yang biasa-biasa saja. Ya jangan ke bawah, jangan nyapu tanah, ya jangan terlalu ke atas, ya biasa-biasa aja. Nah, itu sebetulnya yang dikehendaki, itu namanya tawassut itu. Nah, tetapi karena ini terus dikaitkan dengan hukum, dikaitkan dengan pemahaman tekstual saja, dilepas dari konteks, maka itu orang menyatakan kalau tidak begitu salah, kalau saya yang benar, yang lain salah. Tapi pemahaman seperti ini banyak, tidak hanya di kalangan yang new salafi itu, tapi kiai-kiai kita juga seperti itu, sama, memahami seperti itu. Ya boleh-boleh saja, tapi dia kan tidak merasa benar sendiri, yang lain salah, kan tidak begitu. Jadi katanya kiai di daerah Cangaan, Pasuruan, mungkin ya kalau di sini Kiai Mas Buhin, perhatikan Kiai Mas Buhin, misalnya kalau sarungan, kan masih segini, ya nggak apa-apa. Tapi kayak mesti kalau ditanya apa yang lain salah juga ya nggak nyalakan, ya biasa-biasa aja. Mestinya begitu. Nah, jadi urusan celana cingkrang ini jangan kita memahami hadis itu secara tekstual. Secara tekstual kalau dipisah dari konteks banyak yang tidak relevan kalau sekarang. Contohnya, Nabi itu bilang begini, kalau qadiyal hajah, syarriku wa gharribu. Jadi jangan la tugharribu wa la tusyarriku. Jangan apalagi syarriku. Wala tugharribu, la tusyarriku wa la tusaghiru. Tapi kalau qadiyal hajah, menghadaplah Anda ke barat dan jangan Anda menghadap juga ke timur. Jangan menghadap ke barat atau Dan jangan menghadap ke timur. Kenapa? Kalau menghadap barat itu menghadap Ka'bah. Dulu kan tidak ada dinding, jadi di Sahara gitu. Kalau menghadap ke timur, membelakangi. Nah, Indonesia ini kalau sholat kok harus menghadap barat. Saya ke Mekah ada yang menghadap ke timur, ke barat kayak. Nah, kan seperti itu, gitu loh. Jadi kita dalam memahami teks harus memahami konteks. Ketika mengaitkan teks sama konteks, disitulah Islam yang benar. Ketika orang hanya pada teks, itu belum tentu benar, kita lihat. Nah, jadi harus ada penalaran. Memang kelebihannya orang yang katanya salafi itu, dia itu pokoknya ikut teks. Tapi ikut teks itu tidak selalu benar, ya tadi itu. Tidak selalu benar. Tapi kalau orang menggunakan penalaran, menggunakan akal kita, di mana Nabi ketika memberi hukum itu, larangan itu, bagaimana perintah itu, dalam posisi bagaimana, disitulah orang bisa memahami substansi ajaran Islam. Baik ya, itu kan berarti harus melihat asbabul wurud ya kalau hadis. Iya. Tapi kenapa sekarang itu kok celana cingkrang seolah-olah menjadi identitas kelompok tertentu yang akhirnya menjadi sangat politis. Gitu. Iya. Ya akhirnya akan menjadi itu keniscayaan sosiologis. Jadi orang mengidentifikasi diri kalau seperti ini golongan saya. Nah, mengidentifikasi diri. Nah, tapi saya kira yang paling aman ya kayak NU itu. NU ini beragam. Ono kiai sing cingkrang, ada yang tidak, ada yang setengah cingkrang. Itu apa itu benar? Ya nggak apa-apa itu sepanjang tidak khuyala. Walaupun biasa-biasa tapi dia sombong, ya lambang kemewahan. Lah ya juga dilarang juga gitu. Jadi pakaian itu kalau pakaian itu mempertontonkan kemewahan, istilahnya syakku qulubil fuqara, membuat hati orang miskin itu menjadi tidak nyaman. Nah, itu pakaian apapun menjadi haram. Bukan haramnya pakaiannya, tapi niatnya dan penampilan yang membuat orang tidak nyaman. Itulah yang, ya itu sebetulnya. Tapi kalau lihat celana cingkrang, di samping
konteks tadi Abu Bakar yang tidak sombong walaupun ngelembreh kata Nabi kan tidak sombong. Tapi pada sisi lain kan orang sekarang melihat seolah-olah kalau pakai celana cingkrang ya itu yang paling nyunnah tadi kan gitu loh. Lah ya itu tadi yang itu disebut oleh ada seorang wartawan namanya Fahmi Huwaidi, itu yang namanya Abdun Nusus. Abdun Nusus itu habatek. Jadi tag itu jangan dipahami terus suci, tidak bisa difahami harus seperti itu, enggak seperti itu. So kita ini disuruh menggunakan akal kita. Nah, tetapi juga tidak boleh orang jadi Abdul Uqul, hamba rasio. Nah, jadi harus memadukan antara tag dan rasio. Nah, gitu. Soal orang mengidentitasnya begini terus dia paling nyunah katanya, itu mudah-mudahan saja ya, mudah-mudahan dia itu ya memang itu niatnya. Jadi kan orang tergantung pada niat. Oh, saya niat begini nih karena ingin ikut Nabi. Misalnya, mudah-mudahan seperti itu. Tetapi orang nyunah itu kan tidak tunggal. Satu contoh, kalau Nabi itu kan mesti hafal Quran. Ya kan gitu. Sahabat-sahabat itu hafal Quran. Kalau tidak semuanya, sebagian besar Al-Quran itu hafal. Dia itu hanya ini. Tadi tertanyakan Quran hanya Isa surat Al-Fatihah. Tapi lebih nyunnah orang yang hafal Quran itu. Kan gitu. Kan tidak tunggal gitu loh nyunnah itu. Sekarang misalnya dia masuk kalau malam misalnya. Kalau Nabi itu kalau sholat sunnahnya itu kan membaca 1 rakaat membaca surat Al-Baqarah. Panjang sekali. Ya, 2,5 juz. Nah, ada nggak yang seperti itu? Yang ikut sunnah. Yang ikut sunnah seperti itu. Nah, kenapa yang begitu-begitu? Ini teks ini sudah jelas sahih itu. Nah, kita baca di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, seperti itu Nabi kalau sholat. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itulah yang menurut saya sunnah itu kan banyak. Artinya kita berusaha untuk mengikuti Nabi sekuat kemampuan kita, sebanyak mungkin. Jadi jangan hanya urusan urusan syakal, urusan penampilan, hanya penampilan itu saja, terus kita merasa yang paling nyunnah. Padahal hal-hal lain, bagaimana sikap kalau ketemu orang itu selalu menyenangkan. Ya kita lihat fotonya aja lah. Tokoh-tokoh salafi itu ulamanya lah. Kita lihat wajahnya. Menyenangkan atau menyeramkan. Enggak gampang artinya ini kan tag juga. Ya saya ini kan berguru juga saya. Saya berguru pada orang salafi. Saya berguru. Nah, misalnya ke Syekh Nasiruddin Albani misalnya. Terus kita lihat wajahnya. Ya kita lihat saja. Cari fotonya nanti. Mana yang seram, mana yang menyenangkan. Itu aja, itu tag juga itu. Jadi itu membuat orang senang, wajahnya sudah menyenangkan, itu sunnah. Kata Nabi, wajhin tolikin. Jadi wajah yang semeringah. Nah, itu ketemu orang semeringah, sehingga orang kalau semeringah itu sedekah. Nah, ya kalau kata lihat karena apa? Dalam dirinya itu muncul aku iki lho sing paling nyunnah. Lah bahasa ini yang ya, aku yang paling nyunnah. Orang lain salah semua. Ada orang salaman mari sholat. Enggak mau. Bid'ah. Banyak itu. Ah gitu. Nah, enggak ada tuntunannya. Ini orang salaman. Ya enggak. Jadi kalau urusan muamalah tidak seluruhnya itu diberikan oleh Nabi. Kan urusan muamalah, urusan sosial ini kan berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Jadi orang boleh berinovasi. Tapi kalau urusan ibadah itu memang harus seperti Nabi. Kita nggak boleh buat ibadah sendiri.
subuh, wah karena fungsinya olahraga yang 2 rakaat tak ganti 4 rakaat, tidak boleh. Nah itulah yang sebetulnya ya bid'ah menjadi tidak sah. Gitu. Berarti nyunnahnya nyunnah parsial. Nyunnah parsial. Sebetulnya kita ini semua parsial. Hanya kita hitung aja. Kalau sekarang kan gampang, ada matematika. Tinggal ngitung aja. Statistik aja. Kita ini orang yang seperti itu sama yang biasa itu lebih banyak mana sunnahnya. Misalnya baca selawatnya lebih banyak mana. Nah, gitu misalnya. Itu kan sunnah jelas dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah ini yang hadis sangat banyak. Lah, orang yang nyunnahnya macam-macam supaya senang misalnya. Oh, maka dia itu dinyanyikan. Itu sunnah juga. Loh, gimana orang nyanyi ini, musik ini haram ya? Kata siapa? Banyak hadis-hadis yang menyatakan kalau ini orang bahkan Nabi musik nari berada di masjid dilakukan oleh Nabi dan Nabi mempersilahkan. Nah, itu baca syair, baca puisi yang bagus, sampai itu dilakukan di masjid atau di Sahih Muslim juga ada di. Lah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita statistikkan aja sunnah berapa. Kalau kamu itu berapa? Oh, kalau kamu urusan jenggot, jadi saya ini jenggotan. Jadi ini nyunnah juga, tapi bukan berarti orang yang nggak jenggotan terus gak nyunnah. Anjane kalau nak jenggote. Apalagi jenggotnya hanya 2 lembar. Panjang. Kalau ada sana kan gini, jadi jenggot penampilan Nabi jenggot, banyak kiai-kiai jenggot. Tapi orang yang tidak punya jenggot itu bukan ngikuti yang ada jenggotnya, tapi ngikuti substansi. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Karena hanya 2, kalau dia jadi tidak indah maka dipotong. Kan gitu. Itu indah juga ngikuti itu gitu loh. Ini sunnah gitu. Lah beda bangsa ini ada yang memang semua bangsa itu ada jenggotnya semua. No bangsa yang memang tak berjenggot, jenggotnya sedikit. Nah, orang Indonesia masa dipaksakan. Baik, pemirsa Bangsa Online TV, banyak sekali ilmu yang kita serap dari Bapak Kiai Haji Imam Ghazali Said yang seperti saya sampaikan tadi beberapa bulan yang lalu dikukuhkan sebagai profesor oleh UINSA. Semoga pembicaraan kami atau silaturahim kami ke kediaman beliau di pesantren mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya banyak bermanfaat, terutama kepada pemirsa Bangsa Online TV dimanapun berada. Dari saya, M. Masud Adnan, ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.